Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita telah tiba pada perkuliahan di minggu ketiga untuk mata kuliah manajemen bencana. Adapun topik yang akan kita kaji untuk minggu ini adalah masalah-masalah kesehatan yang muncul ya ketika terjadi suatu bencana. Berikut permasalahan dalam kesehatan masyarakat yang muncul akibat dari terjadinya bencana. Ya, yang pertama-tama tentunya banyaknya bencana alam yang terjadi memberikan dampak dan pengaruh terhadap kualitas hidup penduduk yang mana dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak langsungnya yaitu adalah jatuhnya korban jiwa, hilang dan luka-luka. Nah, sedangkan dampak tidak langsungnya itu terhadap penduduk antara lain terjadinya banyak kerusakan-kerusakan bangunan, ya, perumahan penduduk, sarana sosial seperti bangunan sekolah, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, atau seperti perkantoran dan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Selain itu, terjadinya bencana alam juga mengakibatkan adanya kerugian ekonomi bagi penduduk seperti kerusakan lahan pertanian dan kehilangan mata pencaharian. Nah, ini terutama bagi penduduk yang bekerja di sektor informal. Bencana alam tidak selalu menghasilkan suatu wabah yang masif ya untuk penyakit menular ya. Walaupun untuk beberapa situasi terkadang ada terjadi peningkatan potensial untuk terjadinya transmisi atau penularan penyakit. Contohnya ini untuk dalam jangka waktu yang pendek ya, yang sering terjadi itu yang diamati adalah peningkatan kejadian penyakit yang disebabkan karena kontaminasi akibat ini ya, feses ya, pada yang mungkin terkontaminasi di saluran air ya, di mana saluran air itu yang memang dikarenakan kondisi sedang terjadi bencana, jadi masyarakat di sekitar itu karena sulitnya untuk akses air bersih, jadi mereka memanfaatkan sungai ataupun air yang memang sebelumnya mereka dikonsumsi oleh masyarakat di situ, tapi karena adanya keadaan bencana jadi terkontaminasi oleh feses tadi, dan juga mungkin bisa juga kontaminasinya terjadi pada makanan ya, sehingga banyak menimbulkan penyakit yang menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Nah, kemudian untuk jangka panjangnya yaitu jadinya ini penyakit-penyakit yang diperantarai, yang dimana ini terjadi pada area yang karena terjadi gangguan untuk kontrol dari ininya kurang ya, dari untuk mencegah penyakitnya kurang ya kan, ditambah pula dengan kondisi hujan yang lebat, banjir ya kan. Nah, jadi untuk residu-residu dari insektisida yang akhirnya terbilas atau tercuci karena hujan tersebut dari bangunan-bangunan, dan juga banyaknya jumlah jentik-jentik nyamuk ya yang berkembang pada daerah-daerah atau daerah-daerah yang terkena bencana itu, makanya akan muncul berbagai macam penyakit ya, mungkin demam berdarah ya kan, atau penyakit kulit ya kan, dan juga macam penyakit menular lainnya ya kan. Bisa juga terjadi di mana untuk saluran air itu atau air-air yang terendam karena banjir ya kan, sehingga di mana masyarakat kadang-kadang anak-anak ya banyak berenang di daerah yang banjir itu, dimanfaatkan untuk sebagai sarana untuk mereka ini ya berenang ya kan. Nah, akhirnya terminum ya, dimana kadang-kadang air itu sudah terkontaminasi oleh urin dari tikus ya, sehingga menyebabkan penyakit leptospirosis.
Nah, kemudian ada juga terjadi ya bencana juga mengakibatkan kerusakan pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan ya. Dan bencana juga mempengaruhi perilaku dari manusia ya. Ini tentunya konsekuensi yang harus dihadapi masyarakat dari terdampak bencana ketika mereka harus kehilangan harta benda ya kan, ditempatkan pada kondisi juga mungkin kedinginan ya kan, terus kehilangan keluarga. Jadi sudah berapa faktor yang bercampur aduk di situ ya, sehingga memiliki outcome pengaruh pada perilaku dari masyarakat terdampak bencana. Dan juga berapa risiko kegawatan dari dari gizi ya, dari mana tentunya ketika terjadi bencana akses atau distribusi terkait makanan ya, pangan untuk daerah terdampak bencana tentunya terkadang di suatu waktu akan mengalami kesulitan untuk akses ya ke daerah terdampak tersebut ya kan, mungkin karena karena gempa bumi atau enggak karena banjir ya, banjir bandang, sehingga menyebabkan suatu penghubung antar ke lokasi ke daerah tersebut tuh jembatannya putus ya kan, sehingga untuk distribusi sendiri akan mengalami gangguan ya, atau enggak seperti yang kejadian di Palu ya kan untuk likuifaksi. Nah, bencana alam ya, kemudian bencana yang diakibatkan karena ulah manusia, dan juga kondisi darurat dari kesehatan masyarakat itu sendiri. Ada beberapa faktor yang ini ya, yang bisa yang terdapat di dalamnya ya. Di mana ada suatu kondisi yang dimana bencana tersebut dapat diberitahukan sebelumnya ya, ini contohnya itu bencana yang disebabkan oleh angin ya, hurricanes ya, atau juga banjir ya, banjir bandang, atau enggak banjir akibat gelombang tinggi tsunami ya. Dan juga sementara untuk kejadian bencana yang tidak bisa ada pemberitahuan sebelumnya itu terjadi secara tiba-tiba, itu contohnya itu gempa bumi ataupun bencana diakibatkan karena ulah manusia, seperti yang terjadi baru-baru ini di Lebanon ya, di Beirut, Lebanon, di mana itu terjadi ledakan yang maha dahsyat ya kan, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa berjatuhan dan korban yang juga cedera ya dari masyarakat di daerah sekitar pelabuhan di Beirut ya kan, yang mana diakibatkan karena adanya ledakan dari bahan kimia amonium nitrat yang sudah disimpan dalam waktu yang jangka lama, dan mungkin dipicu oleh bahan kimia ini memang sudah flammable ya kan, mudah terbakar ya kan, jadi dipicu oleh karena percikan api ya kan, mungkin itu akibat rokok dan listrik mungkin ya. Kemudian kondisi darurat pada kesehatan masyarakat tuh yang skalanya besar tuh contohnya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini di seluruh di negara ya. Kemudian untuk bencana itu juga menyebabkan beberapa gangguan ya, atau kerusakan. Itu bisa jadi pada saluran listrik ya kan, komunikasi, fasilitas kesehatan, dan juga transportasi ya. Nah, untuk orang yang pertama kali merespon ketika terjadi bencana itu juga harus fokus ya. Contohnya BNPB, BPBD itu harus fokus pada respons terhadap bencana ya. Ketika bencana terjadi, first responders inilah yang akan pertama kali merespon akan situasi bencana yang terjadi saat itu. Nah, kemudian diperlukan juga adanya organisasi berbasis masyarakat ya kan, harus membangun rencana ya untuk membentuk terkait dengan kebutuhan mereka ketika terjadi bencana dan kedaruratan akibat bencana tersebut ya. Nah, ini bisa, kalau yang sekarang tuh Satgas Covid ya kan, ada kongsi untuk penanggulangan Covid ya di lingkup RT, RW ya. Nah, itu contoh yang ininya community based organization. Kemudian juga diperlukan adanya program pelayanan kemanusiaan
terutama di daerah yang terdampak bencana. Selanjutnya ya, beberapa efek jangka pendek yang bisa ditemukan ketika terjadi suatu bencana besar ya. Nah, ini ya seperti kita lihat ya, bencana ya untuk gempa bumi ya, itu di sini cukup, untuk kematiannya juga banyak yang ditimbulkan ya karena gempa bumi ya, juga karena gelombang tinggi seperti tsunami ya kan, ini cukup banyak menimbulkan korban jiwa ya kan, sehingga menyebabkan kematian. Dan juga untuk sementara untuk ini landslide ini seperti kondisi yang terjadi di Palu pada bulan Oktober tahun 2018 yang lalu ya, itu likuifaksi atau tanah bergerak ya kan. Itu kalau kita lihat tayangan videonya yang mungkin masih banyak beredar ketika itu ya kan, sangat mengerikan sendiri karena bisa rumah itu bergeser lokasinya sampai radius berapa kilometer ya kan, karena pergerakan air di bawah tanah tersebut ya. Nah, ini yang korban jiwanya juga sedikit, itu ditemukan pada bencana-bencana angin ya, tanpa disertai adanya banjir ya kan. Ini hanya badai topan, hurricane ya kan, atau kalau di Indonesia angin puting beliung. Nah, juga pada kejadian banjir yang dimana terjadinya tidak cukup lama ya kan, hanya sebentar, itu juga tidak menimbulkan korban jiwa yang terlalu banyak. Dan juga nah ini sementara untuk vulkano ya, bencana ini gunung meletus ya, Gunung Merapi ya kan. Ini seperti yang kejadian pada tahun 2010 kalau tidak salah ya, di Yogyakarta, yang cukup banyak juga menelan korban jiwa. Nah, ini berikut juga untuk kecederaannya, yang paling banyak menimbulkan cedera itu ya pada korban terdampak bencana itu adalah gempa bumi ya kan. Kemudian ya, gempa bumi yang banyak menimbulkan cedera, mungkin ini karena kan banyaknya infrastruktur yang rusak ya, runtuh akibat gempa bumi tersebut ya. Yang selanjutnya ini bencana-bencana yang lain seperti untuk bencana angin ya, topan atau ini gelombang tinggi, itu hanya sedikit menimbulkan korban cedera. Dan juga ini risiko terjadi peningkatan penyakit menular ya, itu untuk pada aspek ini, yaitu risiko potensialnya tuh diikuti oleh kondisi kebencanaan yang besar tadi gitu kan, dimana kemungkinannya itu meningkat jika dilihat dari kondisi masyarakat yang terlalu padat ya, terlalu padat, dan juga sanitasinya yang kurang, yang minim ya. Nah, kemudian juga untuk kondisi di mana ditemukannya kerusakan pada fasilitas kesehatan, ini ya gempa bumi ya kan. Gempa bumi ini kondisinya parah ya kan, berat ya kan, mungkin banyak ditemukan kerusakan ini untuk fasilitas kesehatannya. Ya, rata-rata untuk bencana ini banyak menimbulkan kerusakan ya pada fasilitas kesehatan. Kemudian juga kerusakan pada sistem air ya kan, pengairan ya kan. Jadi di mana di situ masyarakat yang terdampak bencana kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap air bersih ya. Nah, ini untuk bencana gempa bumi ini kondisinya juga parah ya kan, untuk kerusakan dari sistem dari pengairannya, gelombang tinggi juga, dan juga untuk pergeseran tanah ya, likuifaksi tadi, dan juga untuk bencana vulkanologi. Nah, ini juga dampak yang ditimbul akibat bencana yang lainnya, itu adalah kesulitan untuk akses terhadap pangannya ya kan. Nah, untuk gempa bumi ini jarang terjadi ya kan. Sementara untuk bencana-bencana akibat gelombang tinggi, tsunami, ini sering terjadi untuk kesulitan untuk akses pangan untuk masyarakat yang terdampak ya kan. Begitu juga dengan banjir ya kan, banjir yang dalam jangka waktu yang pendek juga ini. Kalau sementara untuk di pergeseran tanah ini juga sangat jarang ditemui, dan untuk volcano juga sangat jarang ditemui untuk kelangkaan terhadap pangan untuk masyarakat terdampak bencana tersebut.
Nah, ini juga efek yang dirasakan ini untuk pergerakan ininya ya, major population movement-nya ya. Nah, ini kalau untuk perpindahan masyarakat dikarenakan kondisi sedang bencana itu pada earthquake ini jarang ya may occur ini untuk di mana jika terjadi kerusakan yang parah, ini terutama di daerah perkotaan ya. Ini makanya mungkin banyak akan terjadi major population movement dari masyarakat terdampak tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah emergency management cycle. Jadi siklus manajemen darurat ya ketika terjadi bencana. Nah, di mana di sini diperlukan adanya semacam sosialisasi, edukasi ya kepada masyarakat ya kan, kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana ya kan, itu seperti edukasi ataupun pelatihan tentang manajemen risiko ya kan. Nah, jadi ini merupakan suatu inti dari pelayanan ini ya, pelayanan kedaruratan terkait bencana ya kan, di mana setiap individu dan organisasi yang berperan ketika untuk dalam kondisi darurat bencana tersebut memiliki peran masing-masing ya dalam untuk manajemen atau pelayanan risiko ini ya, kedaruratan dari bencana tersebut. Nah, adapun emergency management cycle itu meliputi ada dari preventionnya ya, di sini mungkin dari mitigasinya, kemudian ada preparedness ya kan, ada response dan juga recovery. Nah, ini kita bahas di slide selanjutnya. Untuk tindakan preventif terkait penanggulangan bencana itu ya kan, atau pencegahan bencana ya kan, itu agar dimana dengan adanya prevention ini sehingga ketika terjadi bencana nanti itu dampak yang muncul itu dapat ditekan seminimal mungkin ya kan, terutama dari korban jiwanya juga bisa ditekan seminimal mungkin atau bisa sampai dengan tidak ada ya kan, dari bangunan infrastrukturnya juga ya kan, mungkin di mana di sini tentunya namanya saja tindakan preventif, tentunya ini dilakukan sebelum ya kan, sebelum bencana itu terjadi ya kan. Sering disebut dengan mitigasi ya kan, seperti adanya pembangunan konstruksi dinding dinding penahan gelombang tinggi ya kan ketika terjadi tsunami ya kan, itu di dinding di tepi pantai ya kan, dan juga adanya alternatif ya, sumber alternatif untuk listrik atau alternatif sistem komunikasi alternatif ketika terjadi bencana ya kan. Jadi ketika bencana itu terjadi, pihak-pihak lintas sektor terkait ya kan, BNPB, BPBD tadi dengan lintas sektor lainnya itu dapat melaporkan atau melakukan surveillance ya, juga evakuasi terkait korban bencana secara cepat ya kan, karena sistem dari komunikasi dan juga listriknya tidak terganggu ya kan, karena kita sebelumnya sudah di backup ya, karena jika ada terjadi kegangguan terjadi bencana, maka kita sudah punya sumber alternatif terkait komunikasi dan juga listrik ya kan. Kemudian ya, untuk tindakan pencegah ini itu harus dilakukan terus-menerus ya, secara ini berkelanjutan sebelum bencana terjadi. Kemudian dari aspek preparedness-nya sendiri itu membuat atau ini suatu merancang ya, membuat dan juga menguji beberapa rencana ya kan, rencana terkait kesiapan penanggulangan peminimalan risiko bencana ya kan, apa saja yang harus kita lakukan ya, rencana-rencananya itu harus dibuat dan diuji terlebih dahulu, juga dilakukan pelatihan, juga edukasi dan juga menyebarluaskan informasi kepada masyarakat untuk mempersiapkan masyarakat ketika kondisi kedaruratan itu terjadi ya kan. Nah, kegiatan ini sendiri ya kan itu dilakukan terus-menerus ya kan. Nah, kemudian
Respons ini tentunya bagaimana respons kita ataupun sebagai masyarakat dan juga beberapa lintas sektor terkait di dalamnya ketika menghadapi bencana, ya kan? Ini real ininya, kata orang sedang dalam keadaan bencana. Jadi adanya bantuan, juga adanya intervensi selama atau sebelum bencana itu kondisi darurat tersebut terjadi. Jadi ini fokusnya lebih bagaimana caranya untuk kita menyelamatkan masyarakat, ya kan, masyarakat yang di daerah terdampak bencana, dan juga melindungi aset-aset dari masyarakat tuh, seperti bangunan rumah, ya kan, jalan, kemudian hewan, juga tanaman, dan juga infrastruktur. Nah, ini biasanya diukur dengan jam, hari, dan minggu. Nah, untuk tahap selanjutnya itulah recovery, ya kan. Namanya recovery itu mengkoordinasikan, ya, proses koordinasi yang dimana disupport, memberikan support dukungan pada masyarakat terdampak bencana. Ini terutama untuk pemulihan, rekonstruksi dari fisik dari infrastruktur, dan juga pemulihan kesejahteraan emosional, sosial, ekonomi, dan juga fisik dari masyarakat tersebut. Nah, ini biasanya diukur dengan bulan atau tahun. Nah, ini adalah terakhir dari slide kita. Sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.